Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan Korun. Pada zaman dulu, ketika Nabi Musa alaihi salam memimpin Bani Israel, ada seorang pengikutnya yang sangat taat beribadah bernama Korun. Setiap hari ia hanya beribadah dan tak mementingkan kehidupan duniawi. Kemudian keluarganya pun jauh dari kata layak, tapi ia sangat disegani sebagai ulama. Sang istri yang bernama Ilza sering mengeluh karena menginginkan kehidupan yang lebih layak. Hingga pada suatu hari, ada dua orang laki-laki utusan dari Raja Golan memberinya hadiah berupa uang emas yang sangat banyak. Korun menolaknya dan berdalih bahwa ia tak mengenal Raja Golan. Ia pun tak pernah membantunya. Ternyata kedua utusan itu berhasil membujuk istrinya untuk menerima hadiah tersebut. Korun ingin marah kepada istrinya, tapi tak tega karena melihatnya begitu senang. Ia pun akhirnya menerima hadiah tersebut. Korun yang kini hidup berlimpah harta mulai jarang melakukan ibadah. Apalagi istrinya juga melarang ia untuk mengunjungi Nabi Musa alaihissalam. Dengan alasan mereka hidup susah saat menjadi pengikutnya. Ia pun tak pernah lagi beribadah dan semakin tenggelam dalam urusan duniawi. Seorang kawan lamanya berkunjung dan mengingatkannya untuk bersedekah atas hartanya. Dengan terpaksa ia mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus ia bayar. Ternyata jumlah yang harus dibayarnya begitu besar. Lalu timbullah prasangka buruknya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Korun kemudian menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat. Ia juga tega untuk memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau berdoa kepada Tuhan dan ia mendatangkan azab untuk Korun. Korun meminta ampun, tapi semuanya sudah terlambat. Ia beserta hartanya pun habis ditelan bumi. Pesan moral dari dongeng ini adalah Bunda bisa mengajarkan kepada anak untuk tidak lalai ketika sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Bunda juga bisa mengajari putra maupun putri untuk belajar bersyukur dengan bersedekah. Tak masalah berapapun jumlahnya, yang terpenting adalah niat dan ketulusannya. Karena dari setiap rezeki yang kita punya, ada bagiannya untuk orang lain yang membutuhkan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil dan anjing serakah. Pada suatu hari, Pak Tani pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Ia pun membelikan daging untuk dimasak istrinya. Sisa tulang tersebut ia simpan di dapur. Ia sama sekali tak tahu dan tak melihat seekor anjing. Anjing itu berniat untuk mencuri. Melihat ada kesempatan, sang anjing langsung mengambil. Akhirnya aku dapat makanan enak, ujar anjing tersebut. Ia merasa bosan setiap hari makan sayur dan buah. Hari ini ia sangat senang karena bisa mendapatkan makanan yang lezat. Namun di tengah perjalanan pulang membawa tulang tersebut, ia bertemu dengan kancil dan harimau. Mereka berteman sudah sangat lama. "Hei teman, kau terlihat sangat bahagia," sapa kancil. "Aku mendapatkan makanan yang lezat hari ini," jawab anjing. "Wah, tulang yang kau bawa itu terlihat sangat lezat. Bisakah kau membaginya dengan kami? Kami ingin mencicipinya."
ujar harimau. Tidak, aku akan memakan daging lezat ini sendirian, ujarnya sambil berlari. Sudahlah harimau, sebaiknya kita pergi ke rumah serigala. Di sana pasti kau akan mendapat makanan. Kemarin aku melihat yang mendapatkan kiriman dari hutan selatan. Sementara sang anjing berlari ketakutan, makanannya dimakan oleh kancil dan harimau. Sesampainya di sebuah sungai, ia melihat seekor anjing yang membawa tulang. Siapa anjing itu? Mengapa ia membawa tulang yang lebih besar dariku? Ia tak menyadari bahwa anjing yang dilihatnya ternyata bayangannya sendiri. Anjing pun berniat untuk mengambil tulang besar dari anjing tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melepaskan tulangnya dan langsung menerkam bayangannya sendiri. Biur! Terceburlah ke dalam air. Anjing lupa bahwa dirinya tak dapat berenang. Dengan susah payah, anjing berusaha untuk ke pinggir sungai. Di tepian sungai sudah ada kancil dan harimau. Akhirnya mereka berdua menolong anjing. Anjing pun sangat malu kepada kancil dan harimau karena ia sudah bersikap serakah. Ternyata ia malah menolong. Hai anjing, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lihat? Itu padahal bayanganmu sendiri, kata kancil. Anjing pun sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri. Akhirnya ia menyadari kebodohannya. Sudahlah, jangan sedih. Kami akan pergi ke rumah paman serigala. Di sana pasti ada banyak makanan. Sebaiknya kau ikut, ajak kancil. Anjing pun mengangguk setuju. Di dalam hatinya ia berjanji tak akan bersikap serakah lagi. Ia menyesali perbuatannya dan merasa malu kepada kedua temannya yang baik. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah kupu-kupu dan burung elang yang sombong. Suatu ketika, kupu-kupu masuk ke dalam hutan. Tanpa disengaja, karena dia sibuk mencari bunga untuk dihisap sari bunganya, ia kelelahan dan hinggap di sebuah tangkai pohon yang besar. Seketika sang kupu-kupu hinggap di tangkai pohon tersebut. Tampak seekor burung elang mengawasinya. Lalu si burung elang menghampiri kupu-kupu sambil berkata, "Hai kupu-kupu, sedang apa di sini? Bukankah seharusnya kau ada di taman bunga?" "Iya, aku tak bisa menemukan bunga yang seharusnya aku hisap hari ini." "Memang kau makhluk kecil yang tak berguna. Masa cuma mencari bunga saja, tak becus?" kata burung elang dengan sombongnya. "Bukan aku tak becus, aku hanya tersesat karena aku tadi terbawa angin yang sangat kencang," kata kupu-kupu. "Lihatlah diriku, aku terbang dengan sangat tinggi, membelah awan dan langit, dan aku sanggup melihat benda kecil dari atas langit." "Baiklah, kau memang makhluk yang hebat. Tidak seperti aku kecil dan sayapku sangat tipis." Si kupu-kupu melanjutkan perjalanannya untuk mencari bunga. Namun tak berapa lama ia dikejutkan oleh suara benda jatuh dari langit. "Hah, suara apa itu?" Lalu si kupu-kupu mencari dari mana asal suara itu. Ternyata suara itu adalah suara si burung elang yang jatuh ketika sedang terbang. "Tolong, tolong!" rintih si burung elang. "Hah? Kau burung elang yang tadi? Kenapa terjatuh? Apakah kau tadi bilang kau sangat pandai terbang?" kata kupu-kupu. "Memang aku tadi berkata demikian. Tetapi ketika aku terbang, setelah bertemu dengan kau, tiba-tiba ada busur panah, dan aku tak bisa terbang dengan baik."
Akhirnya si burung elang menyadari kalau dia sangat sombong dan angkuh di hadapan kupu-kupu kecil. Akan tetapi sangat besar sekali jasa kupu-kupu dalam sistem lingkungan hidup kita. Pesan moral dari dongeng ini adalah, janganlah kita menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Bersikaplah rendah hati dan berbuat baiklah kepada semua makhluk hidup yang lain.